Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan saya Ismail Saleh Rizky dengan NIM 11220160 dengan teman saya. Dan saya Karek Agus Harimbawa dengan NIM 11220166. Langsung saja kita mulai. Judul yang kali ini kita bahas yaitu Evaluasi Penanganan Insiden Keamanan Cyber pada Bank Syariah Indonesia, Studi Kasus tahun 2023 bulan Mei. Latar belakang. Bank Syariah Indonesia menghadapi serangan ransomware pada Mei 2023 yang mengakibatkan gangguan layanan dan kekhawatiran publik mengenai keamanan data nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penanganan insiden tersebut menggunakan kerangka kerja ISO garis miring IAC 27035 dan pendekatan studi kasus. Selain itu, insiden ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan keamanan cyber dan perlindungan data di Indonesia, khususnya dalam sektor keuangan syariah yang semakin berkembang. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan OJK terkait tata kelola teknologi informasi harus mampu memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan adaptif terhadap ancaman cyber yang terus berubah. Di samping itu, ketertiban berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, regulator dan pihak internal bank menjadi kunci dan memastikan respon insiden yang cepat dan terkoordinasi. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penanganan insiden cyber yang dialami BSI, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan cyber di sektor perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi industri keuangan lainnya dalam menyusun strategi antisipasi dan respon terhadap ancaman cyber yang semakin meningkat. Rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang dihadapi. Yang pertama, apa saja faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023. Yang kedua, apa dampak dari serangan cyber terhadap operasional, reputasi, dan kepercayaan nasabah Bank Syariah Indonesia. Tujuannya ini ada dua. Yang pertama itu untuk mengevaluasi kesiapan dan respon Bank Syariah Indonesia terhadap insiden keamanan cyber. Yang kedua untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan sistem keamanan dan manajemen risiko di sektor perbankan syariah. Metode penelitian. Metode penelitian ini juga melibatkan analisis kualitatif untuk memahami konteks dan dinamika yang terjadi selama insiden. Peneliti menganalisis bagaimana kebijakan dan prosedur yang ada diterapkan dalam situasi nyata dan bagaimana hal itu mempengaruhi hasil. Teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dijadikan acuan. Yang pertama ada studi dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen relevan, baik dari sumber internal maupun eksternal. Dokumen yang dikaji mencakup laporan insiden BSI, siaran pers resmi, dan juga berita media terkait. Yang kedua, ada wawancara dari narasumber, divisi keamanan TI dan regulator. Wawancara direncanakan untuk dilakukan secara se- semi struktur dengan narasumber yang memiliki pengetahuan langsung terkait insiden seperti personel dari divisi keamanan TI BSI, regulator, misalnya OJK atau tim tangkap insiden BSI SAT. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif internal
yang dapat melengkapi data dokumentatif. Yang ketiga ada observasi tidak langsung, menganalisis kronologi dan dampak insiden. Observasi tidak langsung, teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis data dan informasi yang tersedia di ruang publik, termasuk hasil investigasi digital forensik yang dirilis secara pola seragam dan dampaknya terhadap operasional baik. Yang kedua ada kronologi insiden. Uh, ada beberapa kronologi yang terjadi pada Mei 2023. Yang pertama, di tanggal 8 Mei 2023, ada gangguan layanan digital yang terdeteksi. Tanggal 9, 2 Mei 2023, pengumuman pemeliharaan sistem tanpa detail yang jelas. Tanggal 10 Mei 2023, pemberian informasi lebih transparan kepada publik. Tanggal 12 Mei 2023, klaim oleh kelompok ransomware Lockbit. Dan tanggal 16 Mei 2023, pembocoran data yang dicuri setelah penolakan tebusan. Ada beberapa respon yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap insiden tersebut. Yang pertama, tindakan segera, yaitu isolasi sistem terdampak dan pemutusan sementara jaringan internal. Pemutusan sementara koneksi jaringan internal dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran malware lebih lanjut. Yang kedua ada pemulihan sistem. Proses pemulihan sistem dilakukan bertahap, dimulai dari sistem operasional utama hingga kanal digital, yang menunjukkan adanya prosedur pemulihan meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Yang kedua, yang ketiga, komunikasi publik. BSI mengeluarkan beberapa pernyataan resmi, namun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa telah terjadi serangan ransomware yang menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap kurang transparan. Lalu ada dampak yang dihasilkan dari penyerangan ransomware tersebut ada dua, ada beberapa. Yang pertama ada dampak teknis. Dampak teknis itu adalah gangguan pada infrastruktur TI dan sistem core banking BSI. Yang kedua ada dampak operasional, yang dimana nasabah tidak dapat mengakses layanan perbankan, mengakibatkan kerugian finansial. Yang ketiga ada dampak reputasional, kerusakan kepercayaan publik akibat komunikasi yang lambat dan kurangnya transparan. Yang keempat ada dampak regulasi, meningkatkan perhatian dari OJK dan regulator terhadap standar keamanan informasi Bank Syariah Indonesia. Kelemahan yang ditemukan ada yang pertama itu ada kesiapan internal, kurangnya sistem deteksi dini dan pemulihan data. Tidak terdeteksinya ancaman sebelum sistem mengalami gangguan menunjukkan bahwa sistem early warning atau morning atau monitoring belum berjalan secara optimal. Ini menimbulkan celah besar bagi malware untuk menembus dan mengenkripsi sistem. Yang kedua adalah komunikasi krisis. Minimnya transparansi dari dalam informasi kepada nasabah. Dalam konteks manajemen krisis, komunikasi terbuka sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Ketidaksiapan Bank Syariah Indonesia dalam menyampaikan informasi secara jujur dan akurat itu menimbulkan spekulasi yang lebih luas dan merugikan reputasi institusi. Yang ketiga ada tata kelola keamanan. Belum optimalnya penerapan standar keamanan seperti ISO 27001, rendahnya ketahanan waktu pemulihan layanan yang memakan waktu beberapa hari menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem backup dan disaster recovery plan atau DRP yang seharusnya memungkinkan layanan penting tetap berjalan dalam kondisi darurat. Solusi, ada beberapa solusi yang diberikan.
Antara lain, satu, meningkatkan sistem keamanan dengan memperkuat pertahanan siber dan proses pemulihan. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan dalam keamanan cyber. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif, menerapkan komunikasi yang cepat dan transparan dalam menangani insiden. Kemudian ada kesimpulan yang didapat dalam jurnal tersebut. Yang pertama adalah insiden keamanan cyber yang menimpa Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 menunjukkan bahwa sektor perbankan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketahanan cyber. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut. Insiden BSI menunjukkan tantangan serius dalam ketahanan cyber. Diperlukannya perbaikan menyeluruh dalam aspek teknis, kebijakan, dan manajemen risiko untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Respon insiden perlu diperkuat. Yang terus ada krisis komunikasi dan transparan, lalu penerapan tata kelola keamanan siber yang nasional. Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap insiden tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Di antaranya kerentanan infrastruktur teknologi yang masih tinggi, serangan ransomware yang berhasil menembus sistem BSI menunjukkan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam kontrol keamanan teknis seperti sistem deteksi dini, manajemen kerentanan, dan kontrol aset internal menurut Whitman dan Matrot 2001. Sistem informasi rentan adalah hasil dari kombinasi lemahnya pengadilan teknis, minimnya pelatihan sumber daya manusia, dan ketidaksiapan prosedural dalam menghadapi anomali jaringan dalam kasus BSI. Sistem yang tidak mampu secara efektif mendeteksi dan mencegah penyebaran malware sebelumnya berdampak pada layanan inti bank. Respon terhadap insiden belum terkelola secara optimal, meskipun BSI melakukan beberapa langkah mitigasi teknis seperti isolasi jaringan dan pemulihan bertahap terhadap layanan. Lamanya waktu pemulihan menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki cyber incident response plan yang matang dan teruji. Belum terdapatnya indikasi kuat bahwa BSI secara konsisten menerapkan standar internasional seperti ISO atau IEC 27001 dalam sistem manajemen keamanan informasinya. Selain itu, belum optimalnya integrasi kerangka kerja seperti NIST, Cybersecurity, KBOK, menunjukkan lemahnya governance dalam pengelola risiko cyber. Seperti yang ditegaskan oleh Smith, kelemahan dalam tata kelola keamanan seringkali lebih besar daripada kelemahan teknis karena berkaitan dengan pengambilan keputusan strategi, alokasi sumber daya, dan proses organisasi dalam membangun budaya keamanan. Pentingnya strategi keamanan cyber yang terstruktur dan berkelanjutan, insiden ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan cyber bukan hanya ditanggung oleh divisi TI, tapi juga merupakan isu strategis yang harus melibatkan seluruh lapisan manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.